Kejagung siap kapanpun Ferdy Sambo dan kawan-kawan diserahkan penyidik Bareskrim Polri. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Polri akan menyerahkan tersangka, berkas perkara, dan barang bukti, tahap 2, kasus Irjen Ferdy Sambo dan kawan-kawan pada Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, Kejaksaan Agung mengaku siap kapanpun berkas perkara dilimpahkan oleh Bareskrim Polri. Tergantung kesiapan penyidik, yang menyerahkan kan penyidik, kalau jaksa hanya menerima saja, kapan saja siap, kata Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022. Sebelumnya, Polri mengatakan pelaksanaan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti kasus Ferdy Sambo dan kawan-kawan akan dilaksanakan pada Rabu lusa. Pelaksanaan tahap 2 itu akan digelar di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, mengingat tempat kejadian perkara berada di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan yang merupakan wilayah hukum Kejari Jaksel. Intinya kejaksaan siap kapanpun menerima tahap 2, tergantung kesiapan penyidik. Pelaksanaan tahap kedua akan dilaksanakan di Kejari Jakarta Selatan, ujarnya. Sebelumnya, berkas perkara Ferdy Sambo dan kawan-kawan dinyatakan lengkap, P21, atau segera disidangkan. Pada kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua, ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, mereka ialah Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Bribka Riki Rizal, dan Barada Eliezer. Berkas kelimanya dinyatakan lengkap setelah sempat dikembalikan ke Kejagung dan diperbaiki oleh Polri. Kasus berikutnya ialah dugaan merintangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ada 7 orang yang menjadi tersangka, yakni Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD merekomendasikan kewenangan Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, dipecah. Pemecahan kewenangan ini agar tidak terjadi kesewenangan kekuasaan atau abuse of power. Kita rekomendasikan adanya perombakan struktural terbatas yaitu Divisi Propam itu supaya kewenangannya dipecah, kata Mahfud dalam konferensi pers hasil survei Indikator Politik Indonesia secara daring, Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022. Mahfud menegaskan, reformasi struktural perlu dilakukan agar Divisi Propam tidak kelebihan kekuatan di internal Polri, tak lagi menjadi seperti kekuatan tersendiri yang menakutkan, dan menakutkan, bagi orang di atasnya. Kemudian itu potensial abuse power, dan itu yang terjadi di kasus Sambo itu, ujarnya. Untuk membenahi Polri, kata Mahfud, pemerintah juga telah melakukan langkah konkret untuk reformasi kultural di tubuh Korps Bayangkara, yaitu masalah hedonisme, hidup mewah, kesewenang-wenangan, perjudian dan sebagainya itu sudah menjadi perhatian dari Presiden. Bahkan juga Kapolri sendiri kemarin sudah menangkap 10 bandar judi yang menetapkan sebagai tersangka, yang sebagiannya sudah lari ke luar negeri, katanya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.